Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Saat itu, ketika Tuan Libertus sedang berada di masa puncak kejayaannya, dia bertindak dengan penuh semangat dan tegas. Sejak saat itu, Joko mulai mengikutinya dan melihatnya yang sedang berada di atas awan dan tengah melewati ombak di lautan perdagangan. Setiap kali kakek tua Libertus ingin melakukan hal besar, dia akan terlihat seperti ini, dengan mata seperti obor yang kuat dan membara. Dia buru-buru mengikuti lelaki tua itu ke ruang kerja, dan kemudian, setelah lelaki tua itu masuk, dia bergegas menutup pintu. Joko dikejutkan oleh kata-kata pertama yang dia ucapkan. "Joko, mulai sekarang kamu harus memperkuat sistem pemantauan di rumah, dan mulai sekarang juga, beri aku pemantauan komprehensif atas setiap gerakan Bramasta Suteja." Begitu Joko mendengar ini, seluruh ekspresinya tiba-tiba menyusut. Sebelum dia pindah ke villa ini, Tuan Libertus secara khusus menceritakan kepadanya bahwa dia menemukan perusahaan keamanan terbaik di Indonesia dan diam-diam memasang satu set lengkap sistem pemantauan internal. Sebanyak 4 sistem telah dipasang di seluruh villa keluarga Suteja. Perangkat pertama adalah sistem keamanan keluarga untuk mencegah pencuri dan penjahat. Set kedua adalah sistem pemantauan luar ruangan, yang dapat menembak semua posisi di dalam dan di luar ruangan dan seluruh halaman tanpa pernah mati dalam 24 jam. Perangkat ketiga adalah sistem penyelamatan darurat, ketika terjadi bencana alam, atau ketika ada bahaya mendadak, digunakan oleh pemiliknya ketika harus menyelamatkan diri. Keluarga Sureja hanya mengetahui ketiga sistem ini dengan sangat baik. Tetapi rangkaian sistem pemantauan internal keempat hanya diketahui oleh 2 anggota keluarga Suteja. Yang pertama adalah Tuan Libertus dan yang satunya adalah Joko. Sistem keempat ini adalah sistem pemantauan internal. Sistem pemantauan internal memantau semua tempat di seluruh villa dalam 360 derajat tanpa titik buta. Kamera tersembunyi semuanya sangat pintar, dan orang biasa mungkin tidak dapat menemukannya bahkan dalam beberapa tahun, dan kamera ini juga dilengkapi dengan orientasi ketepatan tinggi mikrofon yang dapat menangkap suara dengan jelas di setiap ruangan. Alasan mengapa Tuan Libertus memasang sistem ini bukan karena dia memiliki keinginan untuk memata-matai, tetapi karena dia benar-benar melihat lebih banyak pertikaian di antara saudara di sekitarnya. Beberapa kasus bahkan, anak laki-laki dan anak perempuan bersekongkol membunuh ayah dan ibu mereka demi uang. Hanya demi sebuah keuntungan pribadi. Mereka berani melakukan hal ekstrim seperti itu. Oleh karena itu, Tuan Libertus menjadi memiliki rasa cemas yang kuat, dan khawatir hal seperti ini akan terjadi pada keluarga Libertus di masa depan. Jadi dia secara khusus memasang sistem pemantauan internal ini untuk memantau pihak keluarganya secara sepenuhnya dan mendapatkan wawasan tentang pihak lain. Namun, sistem ini telah siaga 24 jam sehari sejak pemasangannya selama bertahun-tahun, tetapi selama itu pula sistem ini tidak pernah benar-benar digunakan. Tuan Libertus juga dianggap sebagai pria yang baik dan bijaksana. Ketika anak dan cucunya tidak menunjukkan apa-apa, dia enggan untuk memata-matai privasi anak dan cucunya. Tapi sekarang, dia harus menggunakan sistem ini untuk memantau tindakan Bramasta Suteja, anak tertuanya. Ini semua dilakukan untuk melihat apakah dia adalah dalang di balik masalah ini. Dan bukan hanya pelaku dari pembunuhan Linda Suteja, tetapi juga berniat untuk meracuninya dan membuatnya menjadi pasien Alzheimer.
Joko lalu bertanya dengan gugup saat ini, "Tuan, ada apa sebenarnya? Kenapa Anda tiba-tiba ingin mengaktifkan sistem pemantauan internal ini? Apakah ada perubahan besar dalam keluarga Suteja?" Tuan Libertus tua menganggukkan kepalanya dengan wajah berat. "Joko, kamu dan aku telah bersama selama bertahun-tahun dan ini bukan lagi antara majikan dan asisten, tapi antara sahabat. Jadi ketika ada masalah dalam keluarga ini, kamu adalah orang yang paling aku percayai. Jadi aku tidak akan menyembunyikan masalah ini darimu." Tepat sebelum Bramasta Suteja kembali, Tuan Tamarenza baru saja meneleponku. Dia berkata bahwa Bramasta Suteja dan Roni Suteja adalah dalang di balik kepergian Linda, dan aku mendengar bahwa Bramasta Suteja dan putranya ingin memberikan aku obat-obatan yang berbahaya dan mengubahku menjadi pasien Alzheimer. Apa? Joko berkata dengan tercengang. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, apakah ini benar?" Tuan Libertus dengan serius berkata, "Bagaimana hal semacam ini bisa menjadi lelucon? Jika bukan karena Tuan Tama yang memberitahuku, aku mungkin tidak akan percaya jika anakku yang kucintai akan tega membunuh Linda dan mau menyakitiku." Joko berpikir sejenak, mengangguk dengan serius, dan berkata dengan serius, "Tuan Libertus, Tuan Tama bukanlah orang biasa. Jika dia mengatakan itu, dia pasti punya alasannya. Jadi, Anda harus memperhatikan hal ini dengan serius. Dan Anda harus lebih berhati-hati." Tuan Libertus lalu menghela nafas. "Informasi ini semua dari Tuan Tamarenza. Aku secara alami menganggapnya serius, makanya aku menyuruhmu untuk mengaktifkan sistem pemantauan internal untuk melihat apa yang sedang dilakukan dan dikatakan Bramasta Suteja ketika dia tidak ada di depanku. Kesulitan menjalankan keluarga besar sebanding dengan menjalankan negara. Melihat keluarga besar saat ini saling berkelahi, bisa dikatakan sama persis dengan pertarungan antar saudara yang tercatat di buku sejarah. Untuk sebuah tahta, para pangeran kuno tidak segan-segan membunuh saudara-saudara mereka dan berani membunuh ayah mereka. Namun hal seperti itu tidak jarang terjadi pada masyarakat saat ini, terutama pada keluarga besar dengan aset lebih dari 100 miliar. Meskipun putra dari keluarga Suteja selalu sangat kompak dan harmonis sebelumnya, Libertus selalu memperhatikan dampak terburuk dari semua aspek. Sekarang, sistem pemantauan internal yang dia siapkan benar-benar berguna. Joko segera bergegas menuju rak buku dan menemukan tombol rahasia. Setelah itu, rak buku perlahan-lahan bergerak ke kiri, memperlihatkan pajangan besar yang tertanam di dinding. Boyo dengan cepat menyalakan monitor, lalu berkata kepada Tuan Libertus, "Tuan, mohon verifikasi." Tuan Libertus mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan membuka perangkat lunak yang tidak mencolok darinya. Perangkat lunak ini adalah pintu masuk ke sistem pemantauan internal ini. Untuk membukanya, perangkat lunak harus melalui sertifikasi rangkap 3 yang sama dengan perangkat lunak perbankan. Otentikasi rangkap 3 ini adalah pengenalan wajah, kata sandi tradisional, dan kode verifikasi ponsel waktu nyata. Jika salah, perangkat lunak saja ini semua tidak dapat diaktifkan. Setelah Master Libertus berhasil mengaktifkan sistem, tampilan di dinding segera berubah menjadi gambar yang ditangkap CCTV lebih dari 210 kisi kecil. Gambar-gambar itu berasal dari 210 kamera di posisi yang berbeda. Tuan Libertus memilih 4 dari mereka, dan 210 gambar di layar menghilang dan berubah menjadi 4 gambar yang dia pilih. Area keempat gambar ini jauh lebih besar sekaligus, dan semua yang ada di gambar bisa terlihat dengan jelas. 4 pemandangan yang dipilih Tuan Libertus tua adalah kamar tidur Bramasta Suteja, ruang belajar Bramasta Suteja, ruang tamu, dan tempat gymnya. Saat ini, Bramasta Suteja baru saja kembali ke kamarnya. Di dalam gambar tersebut, dia berjalan melewati ruang tamu menuju kamar tidur, berbaring langsung di atas ranjang yang sangat empuk dan nyaman.
Saat kakek Libertus tua melihat ekspresi Bramasta Suteja yang sedang berbaring di atas ranjang, dia langsung mempercayai perkataan Tama di dalam hatinya. Dia percaya pada Tama sebelumnya, tapi dia masih ingin menyimpan secercah harapan di hatinya. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Bramasta Suteja terbaring di tempat tidur dengan kaki terentang miring dan wajahnya penuh kegembiraan, dia tahu bahwa Bramasta Suteja pasti punya rencana. Jika tidak, dengan kondisi keponakannya yang diambang hidup dan mati di negara asing, dia seharusnya tidak memiliki ekspresi bahagia ini apapun yang terjadi. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.